malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mulai dengan kegiatan Power Night. Dan marilah kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh sama-sama bersekutu dengan Tuhan di dalam Power Night malam hari ini. Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian Ku Taat Perintah-Mu. Saya percaya bahwa ketaatan kita kepada Tuhan menjadi kunci keberhasilan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku taat perintah-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukannya. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu haleluya. Oh haleluya Tuhan.
Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Gloria Ministry, dan juga saudara-saudara lain yang sempat mengikuti Empower Night pada malam hari ini. Kami rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, jadikan kami ya Tuhan sebagai murid Kristus yang mau belajar, dan juga hati kami sebagai tanah yang baik untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kerinduan untuk kami terus bisa belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menuntun kami untuk hidup kami semakin berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati semua saudara-saudara yang ada di rumah dan di mana saja yang berada Tuhan. Biarlah kami semua malam hari ini boleh mendapatkan kekuatan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tentang ketaatan. Ketaatan memang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah di dalam kita laksanakan dalam setiap hidup kita sehari-hari. Ketaatan itu adalah merupakan satu kunci dari keberhasilan kita orang-orang percaya dalam mengikut Tuhan. Untuk itu malam hari ini saya ajak kita sekalian untuk kita belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil dari ayat pembuka kita, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Artinya kita taat akan perintah-perintahnya. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan perintahnya, itu berarti kata-kata kita tentang mengasihi Tuhan itu hanya kata-kata yang sia-sia dan tidak berarti. Untuk itu pada malam hari ini, saya ajak kita sekalian untuk kita melihat beberapa hal tentang ketaatan. Saya percaya bahwa ketaatan itu sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya.
Yang pertama, bahwa ketaatan dilakukan sekarang dan segera, bukan nanti atau menunda. Jadi ketaatan itu harus langsung diresponi, tidak bisa ditunda. Karena ketaatan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita langsung meresponi dan kita taat kepada firman Tuhan itu. Maka itu yang disebut dengan ketaatan. Karena kalau ketaatan yang ditunda itu sama dengan tidak taat. Nah, malam hari ini saya ingin kita membaca dari kisah Yesus mengajak seseorang untuk mengikut dia dan memberitakan kerajaan Allah di dalam Lukas pasal 9 ayat 59. Lukas pasal 9 ayat 59. Lukas pasal 9 ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus mengajak beberapa orang, dan salah satunya di antara yang kita baca tadi dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 59 ini. Yesus katakan kepadanya, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dan memang kita lihat bahwa keadaan pada waktu itu bahwa orang yang diajak oleh Yesus ini, bapaknya meninggal dan dia minta izin untuk pergi menguburkan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergi dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Apakah Yesus ini tidak ada peri kemanusiaan? Saya rasa tidak. Tapi Yesus ingin untuk bagaimana orang ini bisa memiliki prioritas di dalam kehidupannya. Yesus ingin supaya bagaimana dia cepat meresponi tentang ajakan Yesus untuk mengikut dia dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita akan bertanya, mengapa Yesus bisa melakukan hal itu? Mengapa Yesus tidak mengizinkan dia? Karena kita tahu bahwa Yesus ingin supaya dia harus segera meresponi ajakannya untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi memiliki alasan-alasan untuk kita tidak mengikut Tuhan. Banyak sekali yang kita bisa buat sebagai alasan untuk kita tidak pergi beribadah. Banyak sekali yang bisa membuat kita menjadi alasan untuk kita tidak taat akan perintah Tuhan, tidak memaafkan orang lain, tidak mengampuni orang lain. Mungkin karena kita usia lebih tua, ataukah mungkin juga faktor lain, status sosial dan lain-lain. Tetapi kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus taat dengan segera, tidak menunda. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketaatan yang diresponi dengan segera, maka Tuhan akan memperhitungkannya dan Tuhan akan memberkatinya. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita jangan menunda ketaatannya. Kita segera meresponinya, kita segera mentaatinya. Karena itu akan membawa dampak yang sukses dan membawa berkat bagi kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang malam ini saya ingin untuk bagikan kepada kita, bahwa ketaatan dilakukan terus menerus sampai dengan akhirnya. Akhir hidup kita atau akhir panggilan kita.
Ketaatan itu dilakukan terus menerus. Bukan hari ini taat, besok tidak taat. Hari ini senang, mood hari ini bagus untuk taat, besok kurang bagus maka saya tidak taat. Ketaatan tidak seperti itu. Ketaatan itu harus dilakukan terus menerus, setiap hari, setiap saat, dan terus menerus selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang lain yang saya ingin kita bacakan pada malam hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7. Ada seorang tuan yang ingin untuk mempekerjakan hamba-hambanya di ladangnya. Mari saya ingin kita bacakan. Saya bacakan untuk kita sekalian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini ketaatan yang terus menerus. Ketaatan yang pantang menyerah. Ketaatan yang betul-betul dilakukan oleh hamba ini secara luar biasa. Dia baru pulang dari membajak, bahkan dikatakan mengembalakan ternak. Dia masih rasa capek. Dia belum istirahat. Dia belum bertemu dengan keluarganya. Tetapi ketika dia pulang, tuannya memberikan perintah yang baru lagi. Silahkan engkau masuk dan menyediakan makanan untuk aku supaya aku makan pada malam hari ini. Apakah tuannya itu kejam? Kita simak baik-baik. Tentu tuannya itu tidak kejam. Tapi hamba ini meresponi bahwa dia langsung melakukan tugasnya walaupun dalam keadaan yang capek, walaupun keadaan yang lelah, tetapi dia melanjutkan tugas yang berikut. Dia pulang dari bajak dan mengembalakan domba-dombanya, tuannya itu. Dia langsung menyediakan makanan. Dan kemudian daripada itu, dia baru bisa makan. Dalam ayat yang tadi dikatakan, apakah tuannya itu berterima kasih? Tidak juga. Tuannya tidak berterima kasih kepadanya. Mengapa demikian? Karena memang itu adalah tugasnya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa ketaatan daripada hamba ini adalah ketaatan yang total, ketaatan yang terus menerus dilakukan dalam hidupnya. Satu tugas selesai, dia melaksanakan tugas yang berikut. Tugas yang satu sudah selesai, dia melaksanakan tugas yang berikut. Dan penugasan itu tidak pernah akan berakhir selama hamba itu masih bersama dengan tuannya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita melakukan penugasan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak pernah selesai penugasan yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Selagi nafas hidup masih ada dalam hidup kita, maka kita tetap melaksanakan penugasan itu. Mengapa demikian? Karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi Tuhan kita. Mengapa hamba itu melakukan penugasan itu secara terus-menerus? Karena dia tahu bahwa Tuannya itu sangat mengasihi dia. Dia melakukan itu karena apa?
Dia karena menghormati tuannya. Dia menghargai tuannya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penugasan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini karena kita menghormati Tuhan kita, Allah kita, Raja kita, yang Yesus yang telah mati dan menebus hidup kita. Kita tidak bisa balas segala kebaikannya dalam hidup kita kecuali kita melaksanakan penugasan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah saudara lelah? Apakah saudara capek? Apakah saudara bersungut-sungut? Saudara kalau bersungut-sungut, maka malam hari ini saya ajak, mari kita bertobat dan kita mau taat dengan sungguh-sungguh dan terus menerus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan selama Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, mari kita taat terus menerus sampai dengan akhirnya penugasan itu selesai dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang berikut, hal yang ketiga yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Taat dengan sepenuh hati sebagai tanda kedewasaan. Jadi kalau kita taat dengan sepenuh hati, tandanya bahwa kita dewasa. Jika kita melakukan penugasan itu dengan sepenuh hati, tanpa bersungut-sungut, maka itu sebagai tanda bahwa kita dewasa di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk malam hari ini kita meresponi itu ketaatan kita. Kita perlu dewasa di dalam mengikut Tuhan, dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam bertindak, dewasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketaatan kita dengan sepenuh hati, maka itu menunjukkan bahwa kita dewasa di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita sekalian bisa membaca satu kisah lagi dari Matius pasal 21 ayat yang ke-28. Matius pasal 21 ayat yang ke-28. Matius pasal 21 ayat yang ke-28. Itu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 31 dikatakan, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahmu?" Tentu yang anak yang bungsu, anak yang kedua. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang dua orang anak ini sebenarnya maksudnya ditujukan kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi sebagai anak-anak yang sulung. Dan orang-orang bukan Yahudi adalah anak-anak yang bungsu. Anak sulung yaitu orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak meresponi akan Yesus dalam perintah-perintahnya. Mereka tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tetapi anak yang bungsu adalah gambaran daripada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang tadinya mereka di luar Tuhan, mereka tidak mengenal Allah, tetapi akhirnya oleh karena Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka mereka dipanggil, bahkan kita dipanggil untuk mengenal Tuhan Yesus, bahkan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini saya tidak bahas itu, tapi saya melihat dari respon kedua anak ini. Yang pertama, anak yang sulung, dia menjawab ya, tetapi dia tidak taat, dia tidak melakukannya, artinya dia tidak taat. Anak yang bungsu, dia mengatakan dia tidak mau ketika diperintahkan oleh ayahnya pergi dan bekerja di kebun anggur, tapi dia katakan saya tidak mau. Tapi setelah itu dia menyesal
dan dia pergi juga, dan memang ini dia taat. Yang saya ingin untuk kita lihat di sini anak yang bungsu, bahwa memang dia pertama dia tidak meresponinya, tapi akhirnya dia menyesal dan dia pergi juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, respon anak yang bungsu ini tentu respon dengan tidak segenap hati. Ya, sebenarnya respon yang benar adalah anak yang sulung, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Anak yang kedua, dia memang melakukan, tapi respon awalnya itu bahwa dia mengatakan tidak mau. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan respon kita terhadap panggilan Tuhan buat kehidupan kita? Bagaimana respon kita terhadap penugasan yang Tuhan berikan bagi kita? Apakah kita menunda? Apakah kita dingin? Apakah kita tidak mau melakukannya? Atau kita melakukannya tapi kita masih seperti anak yang bungsu ini? Malam hari ini saya ajak kita sekalian, mari kita melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Karena apa? Taat dengan hati yang sungguh-sungguh, ketika kita diperintahkan, maka kita langsung melaksanakan perintah itu. Itu adalah respon yang benar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini, mari kita meresponi Tuhan, meresponi perintah-perintahnya dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah hati, seperti anak yang bungsu. Memang dia melakukan itu, tapi ketika dia meresponi awalnya itu dengan tidak sepenuh hati. Setiap perintah Tuhan yang kita dengar, setiap firman Allah yang kita dengar, mari kita meresponnya dengan sepenuh hati, dan kita mentaati dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, diberkatilah orang yang meresponi firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, yang keempat, ketaatan yang murni atau ketaatan yang sejati. Saya katakan sekali lagi, hal yang keempat daripada ketaatan adalah ketaatan yang murni atau ketaatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin kita melihat satu kisah dari Raja Daud. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14 dan 15. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, 2 Samuel pasal 23 ayat yang 14 dan 15. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Yerusalem, Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ini ketaatan yang murni, ketaatan yang ikhlas, ketaatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud ketika melarikan diri dari Saul, maka dia bersembunyi di gua. Kemudian karena timbul kerinduan dia untuk minum air dari perigi Betlehem. Perigi Betlehem itu adalah perigi yang digali oleh moyangnya, ya, sumur Yakub, ya, dan dia rindu untuk minum dari air ini. Dan dia tidak, di sini dalam bacaan ini kita tidak menemukan bahwa dia perintahkan kepada pasukannya atau orang-orangnya itu pergi mengambil air itu. Dia hanya mengatakan, aku ingin minum air itu. Tetapi ketika ada 3 orang pahlawan, 3 orang tentara, 3 orang pengikutnya mendengarkan kerinduan Daud untuk meminum air dari perigi di Betlehem, yang notabene adalah
orang-orang Filistin yang mengepung Daud untuk menangkap dia. Tetapi ketiga pahlawan ini mereka menerobos barisan tentara Filistin itu, perkemahan orang Filistin, dan mereka menimbak air dari sumur atau perigi di Bethlehem dan membawanya kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ketiga pahlawan ini. Mereka memiliki ketaatan yang sejati, ketaatan yang murni dari hati mereka. Tanpa diperintah, tanpa disuruh oleh Daud, mereka pergi untuk mengambil air itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, banyak hal dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Apakah kita di tempat pekerjaan kita, atau di dalam keluarga, atau anak-anak yang di rumah dengan orang tua. Apakah melaksanakan pekerjaan karena diperintah oleh orang tua dulu atau disuruh dulu? Apakah kita sebagai bawahan melaksanakan tugas karena kita diperintah dulu? Ataukah kita melakukannya karena kita tahu bahwa itu tugas kita? Bahkan tanpa disuruh pun kita bisa melakukan suatu tugas oleh atasan kita. Itulah yang disebut dengan ketaatan sejati atau ketaatan yang murni dari hati kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika selama ini kita melakukan tugas itu karena diperintah, disuruh, maka malam hari ini saya ajak kita sekalian, marilah kita melakukan ketaatan yang murni, ketaatan yang sejati. Kalau kita tahu tugas itu menjadi bagian kita, kita lakukan itu. Bahkan yang tidak disuruh pun kita lakukan itu, sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mau taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang taat kepada perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin untuk menyampaikan bagian terakhir daripada firman Tuhan ini. Bagaimana konsekuensi dari sebuah ketaatan? Bagaimana upah atau akibat atau bagian daripada orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan? Saya percaya bahwa ketaatan kita tidaklah sia-sia. Tuhan selalu memperhitungkan setiap ketaatan kita kepadanya. Konsekuensi atau upah daripada setiap ketaatan kita, yang pertama, saya ingin kita melihat dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahwa orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita baca itu, bahwa orang yang taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan beberapa ayat yang lain. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ini upah dari orang yang taat kepada perintah Tuhan. Amin.
bahwa orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, usaha mereka akan diberkati, hidup mereka akan diberkati, apa saja yang dikerjakan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan penyakit pun dilalukan daripadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, kuncinya memelihara perintah Tuhan dan melakukan perintahnya atau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang taat supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa upah atau akibat daripada orang yang taat kepada perintah Tuhan adalah bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, mau doamu dijawab oleh Tuhan, taatilah perintah-perintahnya. Dikatakan jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu berbicara tentang bagaimana hidup kita melekat pada Tuhan. Bagaimana hidup kita berpaut kepada Tuhan sebagai pokok anggur. Kita adalah cabang-cabang, kita adalah carang-carang. Kita tetap menyatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, taat akan perintah-perintahnya. Bahkan hidup di dalam, dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman tinggal dalam kita, itu berbicara tentang firman itu menguasai hidup kita, tutur kata kita, pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Jikalau itu kita lakukan, maka dikatakan bahwa apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ingin doamu dijawab, tinggal di dalam Tuhan, pelihara perintahnya, taati akan perintah-perintahnya, maka doamu akan dijawab oleh Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang ingin digenapi dalam hidup kita. Tetapi tidak begitu saja digenapi karena ada syarat-syarat yang kita harus lakukan. Syarat utama adalah kita harus mentaati akan perintahnya. Hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Hal yang terakhir atau upah yang terakhir, konsekuensi yang terakhir, akibat yang terakhir yang dapat saya bagikan malam hari ini, yaitu bahwa kalau kita taat akan perintah-perintah Tuhan, maka kita memuliakan Tuhan. Bapa di sorga dipermuliakan. Dalam ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mentaati perintah-perintahnya, maka dikatakan bahwa Bapa dipermuliakan. Yang jelas kalau kita mentaati perintahnya, maka akan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Ketika kita mentaati perintah dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita, maka dikatakan bahwa Bapa dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak hidup kita yang membuat Bapa dipermuliakan? Ini pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah hidup kita sehari-hari, tutur kata kita, tingkah laku kita, pikiran kita mempermuliakan Tuhan? Jikalau kita tidak mempermuliakan Tuhan lewat segala sikap dan tingkah laku, malam hari ini saya ajak kita sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang taat akan perintahnya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, Bapa akan menjadi bangga karena kita mentaati akan perintah-perintahnya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih ingat kisah Ayub? Ayub dikatakan bahwa
Ketika iblis membujuk Allah untuk menentang Ayub, maka Allah katakan, tidak seorang pun di muka bumi seperti hambaku Ayub, yang taat dan setia. Bapak Ibu Saudara, Allah itu bangga dengan Ayub. Apakah Allah itu bangga dengan hidup kita? Malam hari ini kita kembali kepada firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang taat, yang bisa membuat Bapa di sorga bangga terhadap kita. Bapa di sorga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ajak kita sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yang pertama tadi saya ulangi, bahwa ketaatan itu ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita taat, ketaatan tidak bisa ditunda, ketaatan adalah sekarang, segera. Yang kedua, mari kita taat dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, kita taat dengan hati yang murni, ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Dan akibat dari ketaatan itu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang taat akan perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan malam hari ini. Doa saya kiranya kita, jemaat Tuhan, jemaat Gloria Ministry, menjadi orang-orang yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam mengikut Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita sekali lagi mengangkat pujian yang pertama tadi. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukannya. Haleluya. Perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jauh, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, haleluya. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, dengar setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, malam hari ini kami sudah belajar daripada firman-Mu tentang ketaatan. Bapa di surga, Engkau mengetahui segala keadaan kami. Jika selama hidup kami sebagai orang-orang percaya, kami seringkali memiliki banyak alasan untuk tidak taat akan perintah-perintah-Mu,
Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon Engkau ampuni kami. Dan kami mohon Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Engkau menolong kami, supaya kami taat akan perintah-perintah-Mu. Karena kami percaya, jika kami menjadi taat kepada perintah-perintah-Mu, maka Engkau Allah akan menggenapi segala janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang taat akan perintah-Mu dan boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, karena kami menjadi taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Doa-doa kami dijawab oleh Tuhan karena kami adalah orang-orang yang taat akan perintah-Mu. Bahkan ketaatan kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ketaatan kami, Engkau menjadi bangga terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang taat. Bapa di surga, malam hari ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Jika ada yang sakit, Tuhan kami mohon Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit dihalaukan, dihancurkan, disingkirkan dari setiap tubuh umat Tuhan yang mengalami sakit. Biarlah kesembuhan dan pemulihan terjadi. Setiap jemaat Tuhan yang sakit boleh dipulihkan. Jemaat Tuhan yang sementara ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Kau jawab mereka. Engkau boleh menggenapi segala janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu, bahwa Engkau Allah adalah setia, yang senantiasa mendengar dan menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap pergumulan umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati setiap kebijakan pemerintah untuk menangani COVID-19. Tuhan tolong, supaya biarlah COVID ini bisa ditangani dengan baik, dan COVID ini bisa dilenyapkan dari muka bumi ini, di seluruh negeri, bahkan negara kami, di tanah air kami, di daerah kami, di provinsi kami, di kota kami ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Untuk pemulihan ekonomi bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kebijakan pemerintah. Biarlah ekonomi bangsa kami boleh terus bisa meningkat dari waktu ke waktu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan malam hari ini di studio ini, yang kami sama-sama ada di sini ya Tuhan. Kak Roni, Pak Lanton, Kak Michael Tuhan, Kak Miki Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini yang sudah berjelilah untuk melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan terus memberkati mereka, pergumulan rumah tangga, keluarga mereka, pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Mengucap syukur malam hari ini Tuhan, dan kami mengakhiri Empower Night malam hari ini dengan bersyukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati.